Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama ada konsep pembelajaran pada abad ke-21. Yang pertama ada critical thinking and problem solving. Berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah dan mengambil keputusan. Yang kedua ada creativity and innovasi. Daya cipta dan inovasi. Creativity tidak selalu identik dengan anak yang pintar menggambar atau merangkai kata dalam tulisan. Namun, kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman sekelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang ketiga ada kerjasama. Adalah aktivitas seseorang dalam satu kelompok untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Lanjut, ada komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai kemampuan anak dalam menyampaikan ide dan pikirannya secara tepat, jelas, dan efektif. Dalam hal ini, peserta didik diminta untuk bisa menguasai, mengatur, dan mengembangkan komunikasi yang baik dan benar, baik secara tulisan, lisan, maupun multimedia. Di sini ada karakteristik guru pada abad ke-21. Yang pertama ada lifelong learner. Guru perlu mengupdate terus pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan pengajar lain atau bertanya kepada para ahli. Yang kedua, ada kreatif dan inovatif. Siswa yang kreatif lahir dari guru yang kreatif dan inovatif. Guru diharapkan mampu memanfaatkan variasi sumber belajar untuk menyusun kegiatan di dalam kelas. Yang ketiga, mengoptimalkan teknologi. Salah satu ciri model pembelajaran pada abad ke-21 adalah blended learning, gabungan antara metode tatap muka tradisional dan penggunaan digital dan online media. Pada pembelajaran abad 21, teknologi bukan suatu yang sifat adisional, bahkan wajib. Yang keempat, reflektif. Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas mengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi pengajarnya kurang optimal untuk membantu siswa mencapai keberhasilan belajar. Yang kelima ada kolaboratif. Adalah salah satu keunikan pembelajaran pada abad ke-21. Guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Selalu ada mutual respect dan kehangatan sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan. Selain itu, guru juga membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam memantau perkembangan anak. Yang keenam, menerapkan student centered adalah salah satu kunci dalam pembelajaran kelas kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator. Karenanya, dalam kelas abad ke-21,
Metode ceramah tidak lagi populer untuk diterapkan karena lebih banyak mengandalkan komunikasi satu arah antara guru dan siswa. Yang ketujuh ada menerapkan pendekatan diferensiasi. Dalam pendekatan ini, guru akan mendesain kelas berdasarkan gaya belajar siswa, mengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Di sini ada model pembelajaran abad 21. Yang pertama ada student centered. Pembelajaran dipusatkan pada siswa. Pembelajaran ini akan mengikuti karakter siswa, baik itu minat maupun kemampuan belajar siswa. Guru cenderung sebagai fasilitator. Yang kedua, discoursive learning adalah suatu metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk bisa untuk menemukan pengetahuan secara mandiri. Siswa akan diarahkan untuk belajar secara aktif dan mandiri, self-learning. Memanfaatkan resource yang ada untuk menggali, menyelidiki sehingga akhirnya menemukan suatu konsep pengetahuan. Yang ketiga ada flip classroom, adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di dalam rumah yang kemudian bisa dipelajari para siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian di ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep, dan juga wadah untuk kolaborasi. Yang keempat ada project based learning. Metode ini menceburkan siswa pada suatu proyek. Melalui proyek tersebut, siswa bisa leluasa melakukan eksplorasi hingga akhirnya bisa menemukan suatu hasil pembelajaran. Metode ini bisa mendorong siswa untuk lebih kreatif. Yang kelima ada collaborative learning, yaitu menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Dan yang terakhir, yang keenam, blended learning. Metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran dengan mengkolaborasikan dua metode pembelajaran. Pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan. Sekian dari saya tentang penjelasan dari pembelajaran pada abad ke-21. Semoga membantu dan terima kasih.